Baik, setelah video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang gambaran sistem tersebut, maka di sini kita akan masuk ke perancangan database-nya. Nah, di sini kemarin kan saya sudah menjelaskan, video sebelumnya saya sudah menjelaskan gambaran tentang sistem tersebut. Maka dari fitur-fitur yang telah dianut dan saya rancang pada use case kemarin, maka dapat diangkat database yang akan dibuat. Nah, misalkan di sini database yang akan saya buat yaitu DB Seekeren. Nah, di sini perintah untuk membuat database sendiri yaitu create database DB Seekeren baru titik koma. Nah, ini bisa dijalankan di localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini kita coba menjalankan ya. Nah, di sini kan saya sudah mempunyai DB Seekeren. Nah, coba kalau misalkan saya akan membuat dia, kita bisa membuat di sini dan create. Kita juga dapat melakukannya dengan perintah itu seperti ini. Karena dia DB Seekeren sudah ada, maka dia nanti akan menolak atau error karena terjadinya duplikasi. Maka coba kita kasih di sini DB Seekeren 1. Nah, saat dijalankan maka dia akan hasilnya seperti ini, artinya dia berhasil. Nah, saat kita mencarinya itu, maka DB Seekeren itu ada di sini, DB Seekeren 1. Nah, selanjutnya saya mempunyai tabel-tabel di mana yang pertama itu tabel user. Nah, tabel user di sini yaitu tabel yang menampung data-data admin, data dokter, kemudian data pasien. Nah, apa yang membedakan data dokter, data admin, dan data pasien dalam database ini yaitu role. Ini dia bagian role. Jadi role-nya itu nanti kalau misalkan dia admin, role-nya admin, maka sistem tersebut akan mengenal orang yang login tersebut sebagai admin. Nah, sedangkan kalau misalkan dia dokter, maka dia akan mengenal, sistem itu akan mengenal bahwasanya itu adalah dokter, kemudian pasien. Nah, di sini saya membuat ID usernya itu primary key, di mana dia nanti sebagai kunci untuk dipakai oleh atau untuk foreign key di tabel-tabel lain. Nah, di sini juga ada nama, username, password, kemudian ada email, ada status, ada kemudian di sini ada dia timestamp ini yaitu waktu real time yang ada di yang menyesuaikan pada waktu yang ada di laptop kita tersebut. Nah, kemudian dia ada create table poly. Nah, di sini create table poly ini kemarin kan ada yang saya katakan bahwasanya ada dia fitur poli dan layanan. Nah, di sini nanti pada saat diinput poli dan layanan, pada saat ditambah, maka dia akan masuk ke database ini, dimana di dalam database itu ada ID poli, ada nama poli, ada deskripsi, dan ada juga current timestamp-nya. Kemudian ada tabel dokter, dimana dalam tabel dokter ini kemarin ada di fitur admin yaitu penambahan dokter, kemudian edit dan hapus. Nah, di sini akan pada saat kita edit, hapus, dan tambah, dia akan bertambah, terhapus, dan terupdate di tabel tersebut, di tabel dokter ini. Jadi tabel dokter ini yaitu fungsinya untuk menampung data-data dokter yang sudah kita tambah, kita update, ataupun kita hapus. Nah, di sini dia ada ID dokter, ID user. Nah, kenapa ID user di sini digunakan? Karena kan tabel dokter tadi kan masuk di bagian user. Nah, kemudian user ini juga nanti dikenali di tabel dokter sebagai dokter. Nah, kemudian ada ID poli, di mana ID poli ini yaitu gunanya itu di poli layanan tersebut siapa dokter yang menangani poli tersebut, siapa dokternya gitu, biar pasien pun tahu gitu. Nah, kemudian dia memiliki spesialis apa, kemudian nomor HP, alamat, kemudian ada foto nanti dia supaya
para pasien itu juga mengenali siapa sebenarnya dokternya gitu. Kemudian ada tabel pasien seperti yang saya katakan bahwasanya sama dia dengan tabel dokter. Dia di sini juga ada ID user, karena kan tadi di ID user itu ada dia pasien, dokter sama admin, yang dimana yang membedakan mereka itu adalah role-nya sendiri. Nah di sini ada ID pasien, ID user, ada nomor RM, kemudian ada tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya sebagai tanda pengenal atau data-data untuk melakukan pemeriksaan dari pasien tersebut. Kemudian dia ada tabel ruangan, di mana tabel ruangan ini berfungsi untuk menampung data-data ruangan yang ditambah, diedit maupun yang dihapus pada halaman webnya tersebut. Nah dia di tabel ruangan ini ada ID ruangan, ada nama ruangannya, ada dia lantai, misalkan dia ada 3 tingkat misalkan, jadi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kemudian ada kapasitas, di mana dalam satu kamar itu kapasitas minimal banyak pasien yang ada di dalam itu berapa orang gitu. Nah kemudian ada status, apakah dia aktif atau tidak aktif. Nah kemudian ada jadwal dokter, di mana jadwal dokter ini seperti di fitur si admin tadi, bahwasanya ada penambahan jadwal si dokter atau perubahan dari jadwal si dokter. Nah di sini ada ID jadwal, ada ID dokter, di mana ID dokter tadi itu gunanya di sini kan tadi ID dokter sebagai primary key. Maka nah di sini tadi kan ada ID dokter yaitu primary key. Maka di bagian jadwal dokter dia dikenal sebagai pemilik jadwal tersebut. Nah, di sini ada hari juga, hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian ada jam mulai, jam selesai, ada status aktif non aktif. Nah, kemudian inilah foreign key ini berfungsi untuk mengintegrasikan data dari ini kan foreign key ID dokter yang ada di tabel jadwal dokter ini dengan dimana referensinya itu yang ada di tabel dokter dengan nama ininya itu ID dokter gitu. Nah sama juga dia dengan ruangan, yaitu ID ruangan yang ada di tabel jadwal dokter yang diambil dari referensi ruangan dengan ID ruangan, dimana tadi di ruangan bagian ruangan tadi ID ruangan itu diberikan primary key. Nah kemudian dia ada create tabel janji temu. Nah di janji temu ini ada ID janji, kemudian ada ID pasien, ada ID jadwal dan tanggal kunjungan, nomor antrian dan lain sebagainya. Nah kemudian dia ada rekam medis di sini, di mana rekam medis ini yaitu data-data diagnosa yang telah dilakukan oleh si dokter tersebut, dan di sini juga ada resep nanti, kemudian ada catatan dari, mungkin ada catatan tambahan itu, kemudian ada tanggal periksa. Nah kemudian dia ada tabel pembayaran. Nah tabel pembayaran seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, yaitu ada cash transfer, ada BPJS, ada QRIS dan virtual account lainnya. Nah di sini ada total bayar, ID janji dan lain sebagainya. Kemudian dia ada tabel kamar, di mana di tabel kamar ini ada dia tipe, ada VIP, ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Nah, kalau misalkan dari rumah sakitnya sendiri nanti ada update kelas-kelas yang lain, maka bisa ditambahkan, atau mungkin kelas 3 ini akan dihapus, jadi bisa juga dihapus. Nah, di sini ada status kosong. Jadi nanti admin itu tahu mana kamar-kamar yang sudah kosong, mana kamar-kamar yang sudah terisi, dan juga pasien juga kan juga mengetahui bahwasanya oh kamar ini yang kosong, kamar kelas 3 yang kosong gitu. Nah, kemudian ada dia pemesanan kamar. Nah, di sini pemesanan kamar ini ada ID pemesanan, ID pasien, baru nanti status menunggu disetujui ditolong ini oleh pihak admin sendiri. Kemudian ada tabel informasi, di mana informasi tadi seperti yang di webnya tadi, di mana dia ada judul, ada isi gambar, ada tanggal dan lain sebagainya. Kemudian ada tabel pesan, di mana di sini itu tabel pesan itu yang di bagian halaman kontak.
yang dibuka oleh si pasien. Di situ nanti kan ada nama, email, subjek. Apabila dia mengirimkan pesan, maka pesan tersebut akan masuk pada tabel pesan dalam tabel ini, dalam tabel pesan. Kemudian ada tabel laporan, di mana dalam tabel laporan ini nanti ada dia jenis laporan, tanggal, generate, di mana nanti dalam tabel laporan ini dia menyambungkan semua proses kegiatan yang ada dalam sebuah sistem tersebut, dan laporan ini berfungsi untuk melakukan download PDF dan memberikan informasi kepada atasan apabila misalkan atasan memerlukan laporan dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh si dokter dan proses pembayaran atau administrasi yang dilakukan oleh si admin, antara admin dan juga pasien. Baik, sekian saja dari penjelasan tentang database yang akan digunakan dalam sistem tersebut, dalam sistem rumah sakit tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan tentang perancangan antarmuka dari sistem tersebut.